Daus ini digugat cerai. Waduh, ini nggak salah apa nih? Gini bang, ini kan tadi kita sempat ada kabar yang heboh Bang. Nah, dari sahabat abang nih, tiba-tiba dalam rumah tangganya ada keretakan Bang. Mungkin abang tadi sempat mendengar lah ya di pemberitaan ada pernyataan dari istri Daus Mini. Nah, mungkin abang sebagai sahabat Daus Mini menyikapinya seperti apa Bang? Tanggapinya? Ya, saya juga itu tahu berita yang terjadi sama Daus Mini dan istrinya ini ya dari handphone. Saya lagi lihat-lihat handphone, tahu-tahu ada notifikasi masuk salah satu akun channel salah satu infotainment yang memuat pernyataan Daus Mini digugat cerai. Waduh, ini nggak salah apa nih? Terus ya saya penasaran, tapi penasarannya ya nggak nyanyi lagu Mak Irama sih, ya, karena cuma Mak Irama yang penasaran. Saya buka pengen tahu lebih jauh lagi, lebih detail lagi, bener apa enggak ini Daus digugat cerai. Ternyata ya Allah, ternyata bener ada pernyataan selfie yang mau menggugat cerai Daus Mini dengan alasan ketidakcocokan dan lain-lain. Kemudian juga ada pernyataan juga dari pengacaranya Selfie yang sudah yakin golagokin Pak Musikin, tukang mesin ya, untuk menggugat cerai Daus Mini ke pengadilan agama. Berarti ini nggak main-main, ini nggak serius, nggak bercanda, ini serius ini. Ya Allah, saya begitu mendengarkan ada pernyataan-pernyataan Selfie tentang keinginannya untuk bercerai dari Daus Mini, ya Allah, nyesel banget saya nonton itu gitu ya. Tapi kalau saya nggak nonton malah saya lebih nyesel lagi kan ya. Nah mungkin belakangan beberapa hari ini yang Bang Ginanjar tahu sebagai sahabat Daus Mini, menurut Bang sosok Daus Mini itu seperti apa sih Bang? Ya beberapa kali pertemuan dalam waktu tidak terlalu jauh waktunya nih, ini nggak ada kelihatan ada masalah di wajahnya. Jadi nggak murung. Ya kalau ketemu ya seperti biasa, bercanda-canda, ledek-ledekan. Bahkan beberapa kali juga Ginanjar punya acara bareng dengan Daus ya. Satu mobil malah itu di sepanjang jalan itu nggak ada kelihatan wajahnya suntuk, bete, murung gitu ya. Ya taunya gembira aja. Apalagi bukan hanya dengan Daus, bareng-barengan pun beberapa kali. Sama istrinya, maksudnya sama istrinya, sama anaknya, ketemu sama istri juga. Bahkan pada waktu istri saya ulang tahun tanggal 9 Januari ya, itu Daus istrinya, ibunya Selfie, berarti mertuanya, dengan anaknya datang. Saya malah ngejemput Daus dan istrinya untuk kasih kejutan ke istrinya, istri saya. Happy banget, girang banget. Nggak ada kan tanda-tanda bahwa mereka sedang ada konflik rumah tangganya. Dan beberapa waktu setelah itu juga masih suka ada pertemuan tuh, makan dengan Daus dengan istrinya ya, sama istri saya juga. Enggak ada tanda-tanda konflik di wajah mereka. Makanya tiba-tiba ada berita soal istri Daus Selfie menggugat cerai. Waduh, kaget. Jadi ibarat kata saya tuh nggak
nggak denger geledek, nggak denger angin, tau hujan. Selama kumpul-kumpul dengan kawan-kawan, dia seperti teman-teman pelawak yang lainnya, dia gembira, dia ada masalah. Ya masalah bukan masalah pribadi ya, masalah umum dia berani mengungkapkan masalah umum soal ya berbagai masalah di dunia lawak umpamanya ya, kemudian perkembangan politik. Dia cerita biar kecil-kecil juga, waduh sebelagu juga tuh anaknya kan. Tapi dari berbagai cerita yang diobrolin, dari mulai masalah politik, masalah apa namanya sosial, masalah lawak, masalah cop, termasuk masalah cinta, nggak ada nyinggung-nyinggung lagi ada keretakan dengan istrinya. Paling-paling ya kita bercanda-canda, kan mancingin saya juga mancingin dia. Jadi nggak ada tuh cerita soal ada masalah soal di rumah tangganya. Oh dia, kalau yang saya lihat di depan mata saya ya ledek, nggak bercanda sama istrinya. Apa begitu juga bercanda sama anaknya. Jangan kalau sama anaknya, sama anak saya aja kan sama-sama masih kecil. Anak saya kan 2 tahun 2 bulan, anak Daud 1 tahun setengah kurang. Dia open ke anak-anak, ke anaknya, ke anak saya open, apalagi kepada berarti masuk ke anak-anak kecil ya. dia bisa gitu mainin anak-anak tuh. Kalau ke anak saya meledek-ledekinnya, Dede Peras dari mana, belum makan belum tuh, apalagi ke anaknya. Nah, ke istrinya pun ya tuh tadi contohnya ya ledek-ledekan kayak yang tadi saya Ginanjar ceritain, kan dengar istrinya juga. Kemudian tapi nggak tahu ya, yang saya tahu ya seperti itu. Nggak tahu ya kalau ternyata ada kalau kita dengar cerita dari Sylvie seperti ada duri dalam sekam ya kan, menyimpan. Tapi ya mudah-mudahan aja apa namanya yang dilakukan oleh Sylvie ini lagi dalam keadaan emosi ya, karena memang Daus pun mungkin suatu saat lagi bete, lagi suntuk, sehingga tanpa disengaja sikapnya dia itu kelihatan sama orang tuanya. Sylvie kayak yang kesel gitu ya, padahal keselnya kemana ya? Tahu dianggapnya kesel sama mertuanya, ya mungkin sebenarnya mah enggak gitu ya. Nah, tapi Bang, tadi sedikit ada statement Bang, dari istri Daus ini, katanya Bang, ada faktor beberapa tidak dicukupinya Bang. Nah, mungkin Abang Cukupin. iya, berapa di antara cukupin apalah dalam rumah tangga gitu. Nah, Abang melihat sosok Daus ini, nanggapinnya bener nggak Bang, atau gimana gitu Bang? Ya apa? Yang kalau namanya bicara soal cukup kan, kita akan merasa cukup kalau kita bersyukur kan ya. Kalau pernyataan dari istri ada yang masih ada kekurangan gitu ya, ya di mana-mana juga pasti kita nggak luput dari kekurangan, jauh dari kesempurnaan. Apalagi mungkin kondisinya sekarang sedang ya mungkin tidak seramai dulu. Ini adalah merupakan ujian dari Allah, ujian kesabaran. Dan tapi kalau saya melihat ya, Sylvie ini istrinya Daus ya termasuk orang yang tulus ya, menyayangi Daus, mencintai Daus itu tulus. Menyayangi, mencintai Daus itu dari lubuk hati yang paling dalam. Saya juga yakin dia bukan karena harta. Kalau harta ngapain nyari Daus, ya kan? Nyari yang lebih kayak pasti digemes awalnya dengan kepala Daus itu demes. Anak kancil makan kremes biar kecil bikin gemes kali. Saat itu kan di mata Sylvie Daus ada sosok yang dirindukan setiap hari, yang
menghiasi hidupnya, yang bikin hatinya berbunga-bunga. Jadi apa ya, saya yakin gitu ya, yang ini juga di pernyataan Selfie sendiri yang mengatakan bahwa ya kadang masih sayang sih kan gitu ya, masih sayang sama Daus, tapi harus dilakukan juga ini gugatan cerai, tapi masih sayang Mbak, jadi kan masih maju mundur gitu ya, masih sayang tapi harus menggugat, harus bercerai ya, ini berarti sedang berada di persimpangan jalan. Oke bang, tapi sejauh ini untuk istri dari Daus Mini pun, si Selvi pun kadang sih suka kayak abang kan ibaratnya yang harus dituakan lah ya. Gitu ya. Kita kan abang bilang kan secara usia kan abang lebih tua dari Bang Daus. Benar. Nah, mungkin ada kali kayak curhat, sharing gitu. Sebelumnya pernah dengar nggak bang dari si Daus Mini, si Selvi ini? Kalau curhat secara pribadi gitu, ya nggak ada lah, orang urusannya apa ke saya kan, dia hanya Karena abang kan sahabat. dia paling nggak tahu kalau istri saya bukan sama-sama perempuan ya. Tapi kayaknya kalau menurut pengamatan saya enggak juga ya, yang ada cuma kalau ketemu tuh happy bercanda-canda, gembira-gembira ya, namanya juga anak perempuan paling ngumpul ya, apalagi istri saya sama orang yang pendiam, pemalu, beda sama lakinya malu-maluin, nantinya lakinya banyak ngomong, jadi saya diem, kalau kagak tiba bohong timah dia, kalau nggak diketok kagak bunyi gitu. Jadi andai kata suatu saat ada obrolan pasti nggak bakalan panjang kalau sama istri saya mah. Tapi untuk sejauh ini kan tadi kan abang sempat mendengar kan, abang tadi kan kaget juga ya, shock mendengarnya. Oh iya, ya kan, kaget banget berita dari statementnya Selvi bang. Sejauh ini abang udah ada komunikasi belum dengan Bang Daus? Itu belum nih. Ada apa sih Us gitu? Ya saya pengen nanya, Sharing lah ya. sharing ya, pengen tahu lah sebabnya apa benar begitu. Kok bukan hanya sekedar pengen tahu, kalau bisa jangan terjadi lah ya perpisahan ini. Mudah-mudahan yang dilakukan oleh Selvi walaupun sudah bulat katanya, tapi mudah-mudahan itu karena emosi, karena saya barangkali dari para ahli psikologi mengatakan, kalau saya kan bukan ahli psikologi ya, saya mah ahli nujum saya. Nujum yang nggak pernah tepat kalau ngeramal. Bahwa jangan mengambil keputusan pada saat sedang emosi. Jangan jadi berpikir dulu beberapa kali, bahkan berpikir 1000 kali sebelum melakukan keputusan yang yang kurang tepat gitu ya. Jadi pikirkan 1000 kali sebelum melakukan sebuah keputusan supaya tidak menyesal di kemudian hari. Walaupun mungkin saat ini Selvi bilang sudah bulat, sudah dipikirkan matang-matang, tapi kan ingat, belum lama masih bersama-sama, masih bercanda-canda, terus kemudian sekarang mengajukan gugatan cerai, berarti bisa jadi kemungkinan besar dalam keadaan emosi gitu ya, dalam keadaan dia nggak tenang, hatinya nggak tenang. Apakah maaf bang sebelumnya, apakah dengan adanya statementnya Selvi dengan ada ini, apakah dugaan bang ya, apakah ada orang ketiga bang atau bagaimana bang? Kalau dengar dari cerita Selvi mah nggak ada sama sekali, dan yang saya tahu juga nggak ada lah. Cuman yang tadi berbagai apa namanya permasalahan yang tidak diselesaikan akhirnya terakumulasi menjadi besar kan ya. Sebab sesuatu yang besar itu kan dimulai dari yang kecil. Masalah menjadi besar karena dari yang kecil, cuman tidak diselesaikan. Walaupun ada juga masalah kecil dimulai dari yang besar. Seperti saya, bapak saya besar, ibu saya besar, bikin masalah jadi saya kecil. Nah, iya. Jadi masalah itu mumpung lagi kecil, buru-buru diselesaikan, yang ditumpuk. Kalau udah besar, agak lebih sulit untuk menyelesaikannya. Jadi kalau ada orang ketiga, saya merasa tidak
Tidak ada itu gitu. Nggak ada. Kan gitu, ya kan? Allah sudah tahu. Tapi keputusan itu kan bisa nah, kita nggak tahu keputusan Allah bagaimana yang bisa dilakukan sebagai kawannya Daus, sahabatnya Daus adalah berdoa. Semoga dua-duanya dalam mengambil keputusan dengan kepala dingin. Jangan dalam keadaan kepala panas, apalagi ditempelin ke kompor yang lagi nyala, ya. Jadi dua-duanya mudahan selfie juga begitu menyampaikan gugatan, Daus tidak langsung menyambut. Dia kan, oh ya ayo, gitu ya kan. Tapi tidak emosi juga, diselesaikan dengan kepala dingin. Kalau kan mamanya dua-duanya masuk ke dalam kulkas, ya kan. Ya, dekat itu yang es itu kan, nah tempat esnya dalam keadaan dingin. Saya yakin nggak usah lama-lama, setengah jam aja keluar pada beku palanya. Oke, Bang, terakhir Bang, mungkin wejangan atau saran secara singkatnya untuk Daus seperti apa, untuk selfie pun seperti apa. Abang sebagai sahabat sini tengah-tengah memberi saran untuk apa? Ya, buat selfie, mudah-mudahan apa yang selfie rencanakan untuk menggugat Daus ini tidak jadi dilakukan, ya kan? Sebab akan merasakan kegembiraan, kebahagiaan ketika Daus dan selfie juga bahagia ketika jalan bertiga sama anak, atau ketika juga sama anak Daus yang satunya kan babangan, seneng lihatnya. Terus sekarang harus berpisah, ngebayangin si Al ini ya, anaknya selfie, anaknya Daus, pasti akan ada dampak. Kesian dia. Walaupun keputusan itu ya selfie yang punya hak. Begitu juga Daus, yang mudah-mudahan Daus juga tidak menanggapi dengan emosi apa yang sudah diniatkan oleh selfie untuk menggugat cerai. Tapi ya dirayu-rayu lah Daus. rayu-rayu selfie, kemudian ya perbaiki hubungan dengan papa dan mamanya selfie ya. Apa-apaan, baik-baikan lagi lah. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Kalau kita punya keinginan untuk menyelesaikannya. Walaupun keputusan itu hanya ada di tangan Daus dan Selfie, cuma kita teman-temannya terutama Ginanjar ya sebagai sahabatnya Daus, kalau bisa jangan deh, kalau bisa diurungkan lah niatnya ya. Daus sabar, Selfie juga tetap bersabar, menahan emosinya. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang paling baik buat Daus dan Selfie. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.